dalilnya. Kamu mau cari dalilnya di mana? Kalau kamu percaya kepada dia sebagai Tuhan, di mana dalilnya coba? Mau pakai juga perkataan Paulus? Coba kasih dalil saya bahwa percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan utusan Tuhan. Kasih dalilnya sama saya, silakan. Kalau ada Kristen lain di bawah yang mau naik bantu ITG, silakan ya. Mana taik? Biar disiplin lah. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Di apa? Begitu, bukan kejang-kejang. Berbicara sesuai data. Begitu. Loading begini loh, keselamatan di dalam kekristenan itu ini. Kita harus bunuh Tuhan. Tuhan harus dicambuk, harus diinjang, ditempeleng, kan, ditombak. Dalilnya mana? Ini dalilnya, ini dalilnya. Ini berbicara keselamatan kok lebih banyak kata-kata kamu daripada dalil kamu. Silakan buat teman-teman Kristen yang mau naik diskusi, silakan ya, yang waras-waras lah. Pergunakanlah akal kalian itu. Kasihan orang tua kasih sekolah kalian tinggi-tinggi, ujung-ujungnya apa? 1 tambah 1 tambah 1 tetap 1. Ya, Eki, Islam Kristen. Islam, Bang. Bang, saya siap. gue ketawa ini, Bang. Tuhan, Oke, Bang. Pesawat itu, Bang. Oke, saya izinkan turunkan dulu ya. Kita carikan waktu. Ya. Pesawat. Kan? Cuma takutnya ketika Tuhan datang tuku, datanglah rudal dari bawah tuku. Nggak jadi kan, pulang dia ke atas ulang. Gitu, jangan main-main. Saya ini mode serius saya sekarang ini. Ya, silakan yang Kristen silakan naik, kita berdiskusi ya. Yang Muslim ditahan dulu, kita prioritaskan Kristen dulu, biar kita ada diskusi begitu ya. Silakan. Kalau berbicara agama sudah ulang-ulang kali saya sampaikan, berbicara tentang agama berarti kita berbicara tentang dalil, begitu. Ketika kalian bertanya kepada Islam, Islam menjawab berlandaskan dalil. Kalian mau terima atau tidak itu urusan kalian. Yang penting kita pakai dalil. Sementara ketika kami bertanya kepada kalian, kalian menanyakan seakan-akan kalian itu tidak punya Bibel. Ini gara-gara Tuhannya turun dari tuku sampai jadi begini bahasanya nih, entah apa gitu. Kalian ini aneh loh. Padahal di sini bebas kalian naik open camp, kita berdiskusi. Kalian lebih pilih teping-teping di bawah. Inilah kalian ini. Dikasih surga yang penuh 72 bidadari, mau surga yang perang naga. Padahal ketika dikurun dengan satu kandang dengan ular kobra saja takutnya minta ampun. Coba. Kalian dikasih ini loh, surga yang ada kenikmatan, yaitu ada kenikmatan yang tidak bisa dibayangkan, tidak bisa difikirkan oleh pikiran manusia. Pilih mereka yang perang naga. La ilaha. Memang rata-rata kosong. Makanya saya sampaikan kan, kalau kita sekolah dapat nilai merah berarti tandanya kita bodoh. Nah, di dalam Bibel perkataan siapa warna merah? Nilai sendirilah. Begitu, makanya ngomong sama Oten ini saya kasih turunkan sedikit, saya punya standar kepintaran nih. Sudah kan? Kalau sudah tahu siapa di dalam Bibel perkataannya warna merah berarti siap. Kan? Siap saja kan? Perang argumen loading nggak ada daya tahan. Maksudnya nggak ada daya. Kita di sini berbicara tentang agama, saudaraku. Berarti harus dalil-dalil yang kamu kemukakan. Contoh loading. Kalau konsep keselamatan di dalam kekristenan itu Tuhan dia turun menjadi manusia. Begitu. Setelah menjadi manusia, habis itu dia digeruduk di Taman Getsemani. Gitu. Setelah itu dia ditangkap, dia ditempeleng, dia ditikam. Begitu. Kenapa kamu tidak pakai dalil itu coba? Ini lebih pintar kamu berbicara ini daripada Bibel kamu yang menyampaikan.
Berarti betul kan? Saya punya lagu itu kan? Silakan buat teman-teman Kristen, silakan minta permintaan naik saja. Kita diskusi dengan santai ya. Begitu. Naikkan Oten lagi. Mana ada Oten yang naik? Naik pula Ulan dia. Iya, saya baru prolog saja sudah keok. Baru prolog itu baru prolog. Itu baru prolog, belum mode serius. Gimana kalau serius? Waduh. Oke, baik. Kalau begitu saya kasih kamu waktu 3 menit ulang ya. Silakan, mulai. Sudah jelas. Manusia telah jatuh ke dalam dosa. Roma 3 ayat 23 itu dalilnya kan, kau minta dalil. Saya kasih dalil. Roma 3 ayat 23. Ya, karena semua manusia telah kehilangan, ya telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, itu sudah dalil. Apalagi? Maka saya bilang tadi itu baru prolog saja. Peluru-peluru belum saya tembakkan. Nah, kalau saya tembakkan peluru-peluru ini, yang ada itu loading teriak-teriak karena dia tidak sanggup mendengar kebenaran ilahi itu, ya. Telinganya panas, ya. Itu panas telinganya mendengarkan kebenaran itu. Seperti apa? Dalam Alkitab ketika Stefanus bersaksi tentang Mesias itu, orang-orang Farisi itu panas mereka dengar telinganya, lalu mereka lempar Stefanus itu dengan batu. Saking telinga panas dengar kebenaran ilahi itu, kebenaran kerajaan sorga itu. Orang panas dengar kata Yesus itu adalah Tuhan, adalah Allah itu. Bayangkan, saya baru prolog aja, loading sudah kepanasan ini ya. Baru satu dalil saya bawa ya, Roma 3 ayat 23 ya. Itu ya. Garis bawahi dulu, saya pakai dalil. Nah, yang kedua, Allah datang tadi, Tuhan datang. Memang kan Tuhan turun kan? Cuma saya kan pakai ilustrasi supaya nggak tegang, bro. Ya, nanti kalau tegang apa? Wah, kacau kita. Santai-santai saja. Tuhan baik lah. Tuhan itu baik, maha pengasih kan, maha penyayang dia toh. Ya, hanya satu-satunya agama di dalam dunia ini yang bisa panggil Tuhan itu Bapa. Aba, Abun, Abun. Ya, hanya Kristen saja panggil Allah itu Abun, ya Abun. Ya Aba. Ya Bapa. Itu saking dekatnya, ya. Coba aku tanya sama loading. Keyakinan mana yang memanggil Tuhan itu Bapa? Nggak ada. Tidak ada, ya. Hebat itu hebatnya ya. Oke, yang kedua begini. Tuhan datang ke dalam dunia. Maka saya kata istilahnya Tuhan datang tuh turun begitu ya, loading lalu pakai istilah helikopter. Nah, itu kamu yang buat istilah itu, saya kan nggak ada. Saya kan hanya bilang ilustrasinya Tuhan datang. Nah, Yohanes 3 ayat 16. Nah, dalil kedua, ini senjata kedua. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi, dua dalil ini yang saya sampaikan ini menjadi landasan dalam konsep kekristenan, keselamatan di dalam kekristenan. Nah, seperti itu ya loading ya. Jadi sekarang antum yang menjelaskan tentang konsep antum. Logika, harus masuk logika ya. Jangan hanya iman saja, logika nggak masuk susah juga bro. Silakan. Oke, kita kasih applause semua. Ya, sudah saya sampaikan tadi, TG. Konsep keselamatan di dalam Islam itu mentaati segala perintah-perintah Allah, jauhi seluruh larangan-larangan Allah dengan cara yang diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW. Karena di dalam Al-Quran, Quran surah An-Nisa ayat 82 itu dikatakan barang siapa yang mentaati Rasulullah berarti dia telah mentaati Allah. Begitu. Jadi kita mentaati segala perintah Allah dengan cara yang diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW. Nah, sementara tadi ITG langsung mengutip di perkataan Roma 3 nomor 23 ya, karena semua orang telah berbuat dosa yang telah kehilangan kemuliaan Allah. Ini siapa yang berkata ini? Siapa yang berkata ini? Wong dia sendiri berkata bahwa aku berkata bukan mengikuti firman Tuhan, melainkan sebagaimana seorang bodoh. Siapa yang berkata ini? Konsep keselamatan menurut Yesus itu sangat berbeda jauh dengan menurut Paulus.
Karena di 1 Korintus 5 nomor 5 itu Paulus sendiri mengatakan orang itu harus kita serahkan kepada iblis agar rohnya diselamatkan dari hari Tuhan. Berarti konsep keselamatan yang kalian ikut ini ada sangkut paut dengan iblis. Pantai iblis menjual Tuhan kalian. Bukankah Yesus mengatakan kepada orang lumpuh itu, karena besar imanmu maka dosamu telah diampuni. Coba. Berarti keselamatan di dalam kekristenan itu sama juga dengan di Islam, mentaati segala perintah Tuhan. Itu menurut ajaran Yesus, bukan ajaran Paulus. Kita pakai dalil. Coba. Tapi memang susah teman-teman. Kristen ini dikasih Bibel tolak, kasih babi baru makan mereka ini. Tidak ada. Kamu mengutip tadi Yohanes 3:16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Agar setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Saya percaya kepada Yesus sebagai utusan Tuhan, dalilnya ada. ITG percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan utusan Tuhan, dalilnya mana? Kalau saya percaya sebagai Tuhan, sebagai utusan Tuhan itu ada. Yohanes 17:3, Yohanes 17:8, Yohanes 5:37, Yohanes 11:42, Matius 11:25, Matius 12:15, Kisah Para Rasul 3:13. ITG percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan utusan Tuhan, mana dalilnya? Coba. Mana dalilnya? Kamu mau cari dalilnya di mana? Kalau kamu percaya kepada Dia sebagai Tuhan, di mana dalilnya? Coba. Mau pakai juga perkataan Paulus? Coba kasih dalil saya bahwa percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan utusan Tuhan. Kasih dalilnya sama saya, silakan. Kalau ada Kristen lain di bawah yang mau naik bantu ITG, silakan ya. Mana Taik? Biar disiplin lah. Oke. Loading. Kamu nggak menjelaskan konsep keselamatan imanmu dengan tuntas, ya? Kamu nggak menjelaskan tentang konsep keselamatanmu. Kamu lebih banyak mengkritisi konsep keselamatan di dalam kekristenan. Kan aneh. Kamu aja nggak pede untuk menjelaskan konsep keselamatanmu itu loh, ya? Kamu nggak pede. Ya, malah kamu mencoba untuk mencari jalan belakang supaya lebih melihat kepada konsep keselamatan di dalam kekristenan, ya. Nah, pertanyaannya sederhana saja. Kalau keselamatan itu dapat dilakukan hanya dengan melakukan perintah saja, saya setuju orang harus melakukan perintah Tuhan, ya. Tapi pertanyaannya, dalam keadaan orang berdosa, ini kan kita semua statusnya berdosa. Statusnya adalah berdosa, ya. Statusnya berdosa. Bagaimana mungkin, ya? Bagaimana mungkin status berdosa bisa melakukan, ya, bisa melakukan perintah-perintah Allah? Contoh, saya tanya sama kamu ya, Loading ya. Orang yang yang menjadi terdakwa, ya, itu, ya, sekalipun dia melakukan amal baik, dengar dulu, sekalipun dia melakukan amal baik, dia tetap harus dihukum karena statusnya adalah terpidana, ya. Jadi semenjak nenek moyang kita itu jatuh ke dalam dosa, Adam dan Hawa, status manusia itu sudah melekat sebagai orang berdosa, Loading. Bagaimana dalam status yang masih melekat itu yang belum bisa dilepaskan, manusia tidak mampu melepaskan statusnya itu, dia dituntut untuk melakukan hukum-hukum Tuhan. Orang dihukum kok disuruh melakukan hukum melakukan kebaikan. Memangnya orang kalau tabrak orang, lalu kemudian dia bilang, "Bang, saya tadi baru memberi sedekah." Pertanyaannya, apakah orang itu akan dibebaskan? Saya tanya dulu, Loading, ya. Orang habis nabrak, ya, menghilangkan nyawa. Itu ideologi saya ada dua, ya. Menghilangkan nyawa,
Lalu kemudian apakah orang itu lepas dari yang namanya hukuman? Kan enggak, ya enggak. Walaupun dia memberikan memberikan pertolongan atau memberikan sedekah kepada orang, yang namanya dihukum ya harus tetap dihukum. Jadi kamu belum mantap menjelaskan konsep keselamatanmu, itu belum mantap, ya, belum mantap. Karena pada sisi manusianya, sedangkan manusianya sudah berdosa. Tapi kalau dalam kekristenan, manusia tidak sanggup, manusia tidak mampu, Allah yang datang. Dalilnya apa? Yohanes 3 ayat 16, karena kasihnya kepada ciptaannya, ya, Allah itu kan katanya maha pengasih, maha penyayang. Oke, silakan. Waktu saya sudah habis ya. Kasih sama dia. Ini orang kalau berbicara hanya bunyi-bunyian saja begitu, waktu pun dia. Pertanyaan saya yang tidak pernah kamu jawab dari tadi, bahkan kamu bertanya, kalau kamu menanyakan bahwa kita ini orang bertobat, di dalam Al-Quran itu, di dalam Quran surah At-Tahrim itu ayat 8, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Selesai. Apa lagi? Terus kamu mau apa lagi coba? Ini kita berbicara, ini dari Al-Quran. Bahkan tadi kamu berbicara terlalu belok. Konsep keselamatan itu. Tidak ada ilmu kau, turun. Kau berbicara tadi saja sampai anjingmu itu, itu anjing seakan-akan mau berbicara, ITG bohong, ITG. Kita nyambung sekali. Pertanyaan saya, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, agar setiap orang percaya kepadanya. Percaya sebagai apa? Ini kau putar kiri, putar kanan. Akhirnya terputar-putar kita di atas koma. Kau menjelaskan tentang konsep keselamatan sampai kau saking berbohongnya itu sampai anjingmu itu bilang wow, 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 wow. Itu artinya apa? Berbohong itu. Anjingmu saja tidak setuju dengan konsep keselamatanmu. Ini kau pula. Ya. Pasien selanjutnya. Ya, halo Bang, Islam Kristen. Halo Bang. Halo. Halo, Islam Kristen. Sinyal kurang. Silakan buat teman-teman Kristen yang mau naik, silakan naik. Kalian juga kalau Kristen-Kristen itu kalau naik itu persiapannya baik-baiklah, persiapanlah HP mungkin ada 2, cas kasih full baterai, signal kasih baik-baik. Ya Allah ya Rabbi. Pantas kalian ini selalu selalu macet ketika ditanya oleh orang Islam itu. Silakan buat teman-teman Kristen naik saja, kita diskusi dengan santai. Lodi nggak sanggup mentalnya, bukan nggak sanggup mentalnya, terlalu bagaimana ya? Masa kita mau dengar bunyi-bunyian anjingmu saja itu menolak apa yang kamu sampaikan itu, apalagi saya. Binatang saja itu dia menolak apa yang kamu sampaikan, apalagi saya kan. Ya, halo. Yoga Islam Kristen. Bang. Ya. Salam sehat Pak Ustadz. Ya, Islam Kristen. Saya Kristen. Oh, silakan open cam. Mau cuman sampaikan aja buat teman-temanku yang ada di bawah Kristen. Sedangkan ajaran Tuhan kita nggak usah berdebat sama siapa. Kasihlah sesamamu itu seperti mengasihi diri sendiri. Jadi ngapain kita berdebat sama saudara kita ini? Jadi untuk teman-temanku yang di bawah, gak usah lah kita berdebat. Abang Yoga ini koma lintas agama Bang. Kalau orang datang ke sini berarti orang siap untuk berdebat agama. Kalau tidak mau berdebat agama, pergi ke Komal cari jodoh. Bukan, aku kan buat Ya sudah. Silakan, Laskar. Halo, Open cam. Bang. Ya, Katolik atau Protestan Bang? Saya Protestan, Bang. Silakan open cam Bang. Gak bisa ongken, Bang. Lagi pelanggaran, Bang. Ini bisa nih. Wih, ketahuan lagi berbohong.
Gak bisa bang, tadi juga Turun bah, berbohong ya kau. Janganlah berbohong. Mentang-mentang dosa sudah ditebus, berbohong saja. Yang boleh berbohong dalam 3 hal itu kami orang Islam. Kalau kalian ambil semua, terus kami bagaimana? Mentang-mentang kalian boleh berbohong dalam segala hal, di mana saja bohong. Satu pula naik. Tidak boleh berdebat, sudah tahu kok melintas agama. Datang pergi ke sini. Halo, Arlen. Ya lo bang. Kristen ya, harus ya. Jelas dong. Oke, silakan open cam. Gimana bang? Ya, gimana Pak Bang Arlen? Salam kenal. Dari mana nih, Katolik apa Protestan? Kakak. Saya Kristen. Iya, dari Kristen Katolik apa Protestan? Ya. Dari Kristen Protestan. Katolik apa Protestan? Silakan, mau Protestan, tanggapi Bang. tema atau bagaimana? Silakan. Iya, saya juga bingung maksudnya temanya begitu tuh maksudnya bagaimana itu bang? Iya. Sudah berapa lama kakak tidak pernah baca Bibel? Tiap hari baca. Oke, tiap hari baca. Ada Bibel situ tidak? Kalau tidak ada nanti saya kasih tunjuk di sini saja. Ada. Bisa baca Masih Yohanes. ada. Bisa baca Yohanes 14:1? Kalau kita lihat bingung atau tidak? Abang di situ baca saja. Oke, baik. Saya kasih tampil nih, kakak. Coba kakak dong baca ini. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percaya juga kepadaku. Ada berapa yang harus kita percaya? 1. Satu yang mana? Yang mana yang satu? Yang ini apa yang ini? Allah Bapa. Allah Bapa. Yang ini percaya atau tidak nih? Ya itu Allah Bapa, harus percaya. Ini yang berkata siapa? Yang berkata ini siapa? Ini siapa yang berkata nih? Siapa yang berkata? Itu Nih? Allah Bapa sendiri. Ini Allah Bapa sendiri yang berkata. Makanya bang, itu ayat itu di atasnya juga semua. Bukan cuma sepenggal. Ini dari atas, ini kan perikopnya rumah Bapak. Gitu. Ini kan dari satu, ini mau dari atas mana ini? Atas pohon. Iya itu perikopnya. Ini kakak lihat dong satu ini. Bukan rumah Bapak. Ini lah ini perikopnya. Nah, Ya makanya Allah, buka aduh Bible, mama jangan saya buka di nih. situ. Ini perikopnya rumah Bapak. Ini dia punya perikop ini. Coba buka kopu Bibel situ. Sama tidak dengan saya pu Bibel? Coba buka situ. Lo aja bukan pegang Bible. Kau ini Itu kalau lo ancuran ambil motor ya. cepat. Kalau Bibel tidak tahu. Ya, kamu kan bukan di Bible. Maksud saya begini kakak. Kalau memang tidak tahu, bilang biar katong kasih ajar begitu. Tidak boleh saya datang terus saya bilang saya tahu. Kita tahu cuma Kalau jalan saya tahu pikiran- ada berapa di Jalan situ? pikiran lo yang beda sama kami. Bukan beda. Gitu. Kalian itu bermasalah dengan Bibel kalian sendiri, bukan dengan saya. Saya hanya menyampaikan Apalagi isi yang tertulis. Al-Quran Anda lebih gak Nah, kan? jelas. Apa nggak jelas? Apa? Nggak jelas. Coba. Nggak ada yang namanya Oke. tafsir-tafsir. Oke, sabar. Al-Quran aja. Oke, baik. Kalau Islam itu dia kembali ke original teks ya. Sabar. Kalau Islam itu dia kembali ke original teks. Jadi kami itu tidak pernah bergantung dengan Al-Quran, kakak. Jadi kami itu karena kenapa? Nah, yang namanya kitab suci nggak usah pakai ditafsir, bang. Tafsir itu makanya karangan ulama, ustadz, tabib. Makanya kalian kadang nggak waras sendiri kalau saya berpikir begitu, bang. Bikin mumet sendiri. Oke, jadi menurut kamu kitab suci tidak boleh ditafsirkan? Ya nggak boleh toh. Apa yang sudah difirmankan? Oh, berarti kitab suci tidak boleh. Oh, iya. Gitu, bang. Oke. Kitab suci ini kan suci betul. Nggak boleh kita berbohong. Kita berbohong dalam 3 perkara seperti yang di Islam tuh nggak ada. Kalau di kami di Kristen nggak ada. Kristen Katolik nggak ada semua begitu, bang. Berarti tidak boleh ya? Tidak boleh ditafsirkan kitab suci ya? Ya nggak boleh. Kalau tidak bisa ditafsirkan dengan kitab suci, bagaimana perkataan Yesus ini? Lihatlah aku datang seperti pencuri, berarti Yesus pencuri. Makanya bacanya di atas.
Jangan sepenggal-sepenggal. Lah ini di atas, Itu kan kamu ini diwaji. di atas. Memang kamu suka Itu di kan atas. diwaji. Apalagi kalian sukanya di atas, di bawah, di pinggir. Makanya kalian kalau sembahyang Ya kan, mungkin. kejang-kejang sendiri dia kan. Ya Kejang-kejang. enggak, kalian Coba kau kejang dekat-dekat ke sendiri. sini, ku bilang sama Makanya. kau nih, ku bilang sama Yo, kau kenapa? dekat-dekat. Yo kenapa? Turun di bawah kau. Bagaimana kalian ini? Dibaca Bibel kalian sendiri, kalian kejang-kejang kalau mau ke Al-Quran. Al-Quran itu kalau kita baca itu keimanan kita naik. Kalau Bibel kamu baca banyak denom. Naik pula ditanya Bibel kejang-kejang, baca dari atas. Makanya belajarlah. Itu makanya tadi saya sampaikan ya teman-temannya. Kalau kita sekolah dapat nilai merah ya berarti tandanya kita bodoh. Ini di dalam Bibel perkataan siapa warna merah. Kalau Tuhannya saja sampai begitu bagaimana hambanya? Kalau tidak tahu bilang tidak tahu. Mari sama-sama kita belajar. Begitu. Bukan kau kejang-kejang di atas. Siap Kartini. Selamat sore Ferdinand. Bang Lodong. Ya silakan open cam. Aduh, nggak pakai celana Bang Lodong. Wih, turun di bawah, potong suara Tulatomo itu kalau telepon. Sudah saya sampaikan, Oten itu, Kristen itu, kalau kalian suruh open cam itu lebih cepat suruh buka celana daripada buka kamera. Terbukti kan perkataan saya kan, berarti saya tidak pernah berbohong selama ini kan. Saya bilang Oten itu kalau disuruh buka kamera lebih cepat buka celana, itu bukti tadi tuh. Berarti betul. Itulah akhlak mereka yang so ajaran kasih. Jadi Allah terkadang Allah membuktikan hal-hal seperti itu teman. Ya, gitu. Ya, silakan on cam ya. Di sini sebelum bernapas itu buka kamera dulu. Jadi kalau 1 jam belum buka kamera, 1 jam tidak bisa bernapas. Silakan. Tuh saya undang tuh. Nah begitu. Tadi bilang pelanggaran padahal ini jadi. Mana? Loding, saya bertanya dulu sama kamu itu. Muhammad di abad keberapa lah munculnya? Kenapa? Abad ke-7. Nabi Muhammad Sallallahu di abad keberapa lahirnya? Dia abad ke-7. Kenapa si Ripana menjawab di abad ke-6? Kenapa? Kenapa Ripana menjawab di abad ke-6? Kamu bilang di abad ke-7. Oh berarti kalau guru saya jawab 6, saya jawab 7, berarti yang salah saya. Oke. Ya. Terus Yesus lahir di abad keberapa? Kalau Yesus saya tidak tahu lahir ke abad berapa, itu kamu yang kasih jelaskan. Ya, kalian Itu kan itu Tuhan kamu kan? Sesat. Kamu yang jelaskan bukan saya. Dengarkan dulu, jangan nanti ganti-gantian kita bantu. Jadi kita Oh iya. bikin room ini kan untuk memahami mana yang benar, mana yang salah, gitu kan? Iya. Ya hargai ajan dulu. Yesus Sabar. lahir- Ajan. Shh, lagi ajan di situ. Oke. Lagi ajan. Iya, matikan dulu gitu. Gitu. Tapi bagus beliau ini ya, walaupun ajan beliau hargai. Ini Kristen yang cocok patut diikuti kalian teman-teman. ITG sama kawan-kawan di gengnya kalian ikut ini. Kenapa kau disuruh hapus nih? Turun dulu kau. Turun dulu, nanti naik ulang. Jangan kasih tunjuk badan begitu. Disuruh hapus dia. Ganti baju dulu. Tidak, dia yang kena pembatasan, bukan saya. Ya, ini aman. Silakan Ari TikTok, buka kameramu. Oh, dia merokok. Ari TikTok. Ari. Iya. Dari tempat duduk yang baik-baik situ, ambil Alkitab, duduk situ dengan Alkitab di samping. Nah, ambil Alkitab. Mana Bibel mana? Ambil Bibel. Ambil Bibel dulu. Bibelnya lagi Ambil. nggak ada.
Kitab suci saya tidak ada. Ada di HP, di HP. Oke, coba Ari buka Yohanes 14:1. Tadi mereka semua bingung, semoga Ari tidak bingung. Aku mau nanya. Oh, silakan. Kristen ajaran bingung ya. Kristen ajaran bingungnya di mana nih, Bang? Makanya tadi saya suruh baca Yohanes 14:1, bingungnya di situ. Kalau tidak percaya silakan buka. Bang aja yang baca deh, soalnya HP aku lagi lolet. Oke, baik. Oke. Saya baca Yohanes 14:1 nih. Coba Ari yang baca ya. Coba baca. Bapak, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Iya. Nah, ada berapa yang harus kita percaya di situ? Ya, yang kita harus percaya macet kan? Bapak dan Itu. Iya, yang saya tanyakan ada berapa yang harus kita percaya di situ? Macet. Enggak, ini 2 di dalam 1 ini 2. Asik. Dia ambil 2 langsung dia kasih jadi 1 berarti begini. 2 di dalam 1. 2 in 1. 2 in 1. Ini kita bicara Tuhan, bukan bicara sampo. Iya. 2 di dalam Ari dengar baik-baik Ari. Ini Ari. Di dalam Yohanes 14:1, kalau Ari mau belajar begini, saya kasih tunjuk sama Ari ya. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percaya juga kepadaku. Ada berapa yang harus kita percaya? Ada 2. Percaya kepada Allah Bapa dan percaya kepada Yesus, karena yang berkata di sini Yesus. Nah, sekarang kita percaya kepada Allah Bapa ini sebagai apa? Sebagai Tuhan langit dan bumi. Datanya mana? Di Matius 11:25. Pada waktu itu berkatalah Yesus, aku bersyukur kepadamu Bapa Tuhan langit dan bumi. Berarti percaya kepada Allah Bapa sebagai apa tadi Ari? Sebagai sang pencipta langit dan bumi. Tuhan langit dan bumi. Tuhan langit dan bumi. Berarti percaya kepada Allah Bapa sebagai Tuhan langit dan bumi kan? Dalilnya di Matius 11:25, betul? Iya. Nah, sekarang percaya kepadaku, ku ini kan Yesus. Benar? Iya. Nah, oke, saya buka dalilnya. Percaya kepadaku, Yesus, percaya kepada kamu sebagai apa? Nah, coba kamu baca ini Ari. Coba aja Ari baca ini di Yohanes 11:42. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengar aku, tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya supaya mereka percaya bahwa engkau yang telah mengutus aku. Berarti janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percaya juga kepadaku. Percaya kepada Allah Bapa tadi, percaya sebagai apa tadi? Sang pencipta. Tuhan? Iya, Tuhan sang pencipta. Langit dan bumi, betul? Iya. Nah, sekarang percaya kepada Yesus sebagai apa tadi di sini Ari? Dia sebagai utusan. Utusan. Jikalau kita sudah percaya Allah Bapa sebagai Tuhan langit dan bumi dan Yesus sebagai utusan, maka kita berhak memperoleh hidup yang kekal yang dijelaskan dalam Yohanes 17:3. Inilah hidup yang kekal itu, mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Betul? Betul? Iya, Nah, jadi kalau biar kita mendapatkan hidup yang kekal, harus kita percaya Yesus sebagai Tuhan, apa utusan Tuhan? Kita harus percaya dia itu adalah Tuhan sendiri dalam wujud manusia, Bang. Dia tidak bisa diselamatkan. Dia utusan. Komplikasi nih, kau punya penyakit ini komplikasi ini, semua ada ini. Dia punya liver, dia punya gula, tomat, rica, lemon, ini semua. Dia utusan merangkap Tuhan. Nah, itu kan sudah saya bilang, jangan kasih Bibel mereka ini, kasih Bibel tolak, kasih babi makan. Udah. PS loading ini, kalau saya lihat ini PS loading ini meragukan kemahakuasaan Tuhan. Tuhan saya ya di 2 kok. Tuhan malaikat aja, Bang. Kamu lihat video-video itu, malaikat bisa jadi manusia. Masa Tuhan nggak bisa sih? Berarti begini Tuhan, Ari. Begini Bang loading. Berarti hebatan mana Tuhan sama malaikat, coba? Aku tanya, hebatan mana Tuhan sama malaikat? Jawab dulu dong.
Ya Tuhan lah Ari, Tuhan. Nah iya tuh Tuhan lebih hebat kan, malaikat Iya. malaikat banyak yang turun ke bumi ini jadi manusia. Masa Tuhan Di mana jadi itu? manusia nggak bisa? Pikir Di dong mana? secara logika bang. Iya, di mana itu dalilnya? Aduh, di ini nonton Film. video YouTube luar negeri Astaga. tuh. Di Indonesia juga sudah banyak. Malaikat turun ke bumi jadi manusia menyamar loh banyak. Masa Tuhan Ari. manusia jadi malaikat bisa? Masa Tuhan nggak bisa? Pikir dong, mikir. Ari king king king, Ari pangkincing. Ari king king king, Ari pangkincing. Dengar dulu Ari. Meragukan kemahakuasaan Tuhan kalau begini. Bukan saya meragukan Ari. Ari dengar baik-baik. Dia meragukan Tuhan ini kekuasaan kan, Tuhan iya iya lebih Ari aja dengar. kok diragukan sih? Berarti Tuhan nggak? Iya dengar. Tuhan lebih hebat dari malaikat dong. Iya Ari dengar Ari dengar. Malaikat Gini, aja Ari. bisa jadi Tuhan manusia. Masa Tuhan tidak? Kalah dong Tuhan sama malaikat. Itu aja jawaban singkatnya bang. Luar biasa ya, jelas, tegas dan Iyalah, masa Tuhan kalah sama sesat. malaikat? Iya. Jangan Jadi begitu begini dong. Ari ya. Ari, Malaikat kalau aja kita bisa berbicara mengutus jadi manusia, masa Tuhan tidak? Kalah dong sama malaikat kalau begitu. Itu saja kita secara logika kan. Mau jawab apa lagi? Bingungnya lagi di mana ini? jatuh kau. Orang bicara tentang dalil kau suruh nonton video-video. Wong dalil mengatakan saja malaikat turun jadi burung. Kalian masih tolak. Ini kau pula saya video sinetron ini. Jadi keimanan kamu itu tergantung video. Kalau video itu dia hapus, bagaimana kamu iman? Terhapus juga. Tuhan itu bisa jadi apa saja, bisa. Yang penting ada dalilnya. Begitu. Kalau tidak ada dalilnya berarti itu tidak bisa, karena sifat Tuhan itu punya sifat mustahil. Sifat mustahilnya Tuhan itu bertentangan dengan sifat wajib Tuhan. Kalau dia maha tinggi, sangatlah mustahil menjadi maha rendah. Ketika kita bawa mobil, di waktu kita belok kiri tidak bisa kita bersamaan dengan belok kanan. Tidak boleh. Begitu. Bagaimana kalian ini? Kok memahami Tuhan seakan-akan Tuhan itu maha kuasa, kalian pengen Tuhan jadi apa saja. Bisa tidak Tuhan menjadi bukan Tuhan? Kalau Tuhan maha kuasa, terus Tuhan maha kuasa, dia jadi manusia, sementara manusia tidak bisa jadi Tuhan. Berarti ateis semua kita. Begitu. Tadi dia mau naik. Kau jangan merokok. Tadi kau merokok makanya kena disuruh hapus tadi tuh. Silakan buka kamera. Ya, Siap. Dek. nggak perlu kayak gitu bang. Gini, abang tadi Silakan. bilangnya lahir Nabi Muhammad SAW lahir di abad keberapa? Tadi Anda bilang, Rifana bilang abad ke-6. Ya sudah ikut itu sudah toh. Kamu di abad ke-7 ya? Oh sama emang Nabi Muhammad beda lahir kan? Rifana bilang di abad ke-6, sedangkan abang Ya sudah ikut abad ke-6, sudah ikut abad, berarti saya yang salah. itu bang. Lanjut. Ini harus jelas itu. Abang juga membuka room ini kan. Iya, kalau Rifana mengatakan abad ke-6, saya mengatakan abad ke-7, itu beda satu abad saja. Anda permasalahkan, sementara manusia jadi Tuhan, Anda biasa saja. Jelas. Abang tadi kan makanya saya pertanyakan ya. Rifana bilang, saya tanya Rifana, mohon maaf Ibu, itu Nabi Muhammad Rasulullah lahir di abad keberapa? Di abad ke-6. Oke, saya pegang. Saya tanya Abang. Nabi Oke. Muhammad Rasulullah lahir Rifana, oke sabar. Sabar, dengar. Sabar. Dengar dulu. Kau ini ngamuk-ngamuk, kenapa kau ini? Kamu mengatakan Rifana mengatakan abad ke-6, saya mengatakan abad ke-7. Ya. Kamu mau ikut yang mana? Ya terserah Abang lah yang mana. Ya sudah, kalau begitu kita berdua sama-sama ikut Rifana abad ke-6. Bagaimana, sepakat? Enggak, gini Bang. Iya kan dia tidak mau. Gitu. Kan. Sekarang begini.
Dengar dulu, dengar dulu. Kenapa kamu mundur? Dengar dulu. Keenam. Dengar dulu. Rifana, dengar dulu. Rifana kan mengatakan, dengar dulu. Rifana mengatakan kan Nabi Muhammad lahir ke abad ke-6. Kamu tanya kepada saya bilang abad ke-7. Kita mau ikut yang mana nih? Saya tanya sama kamu, mau ikut yang mana? Berarti agama kalian, berarti yang disembah kalian itu di abad ke-6 ada, ke-7 ada. Saya tanya kita mau ikut yang mana? Kalau kita ikut masalah yang sabar begini. Apa yang mau kau tanyakan? Silakan langsung inti poinnya saja. Bang, kan saya tadi kan bertanya, Nabi Muhammad Rasulullah lahir di abad ke berapa? Abang bilang di abad ke-7. Saya bilang abad ke-7. Dengar dulu, Bang. Iya. Jawab di abad ke-6. Berarti Iya, abad ke-6. ada yang di abad ke-6 atau ada yang di abad ke-7 gitu. Nah, kalau begitu ini kan 2 abad nih. Saya Muslim, dengar ya? dulu. Ya. Rifana mengatakan abad ke-6, saya mengatakan abad ke-7. Kan? Kalau saya bilang sama Anda tadi, kalau Rifana mengatakan abad ke-6, kalau begitu kita berdua ikut saja abad ke-6, baru kita bahas apa yang mau kita bahas. Kalau kamu mau ikut saya abad ke-7, ayo kita bahas. Kalau kamu pertahankan di dua-dua begini, jangan lupa Tuhan kamu saja 3, saya masih maklumi. Kamu bagaimana kamu ini? Bang, Nabi Muhammad SAW lahir di abad ke-6, begitu. kenapa tadi abang bilang di abad ke-7? Mungkin saya khilaf tadi. Oh, nggak boleh gitu. Ih, kok Jelas, seperti namanya aja loading, tapi otaknya loading gitu, Bang. kita buktikan siapa punya otak loading? Nah, coba bukti Siap. dari situ aja. Oke, coba buktikan. Oke, sabar, coba buktikannya. Kita buktikan ya. Kita buktikan. Saya uji kamu. Sabar. Anjing, monyet. Sabar. Kau kenapa kau belum minum obat? Bukan. Itu mengajarkan kesesatan. Kamu bilang tadi di abad ke-7, sekarang mundur ke Orang yang sesat itu, oke, kamu bilang kamu pintar, boleh saya uji kamu? Lihat. Kenapa dia ini? Kurang uang? Kurang uang kau? Ajarkan yang benar, kamu bukan ajarkan yang benar. Itu aja. Kau kurang uang kau? Kurang uang kau? Di abad ke-7, sekarang kamu mau mundur ke abad ke-6. Dasarmu dari mana? Terserah saya mau maju, saya mau mundur, terserah. Belum gajian. Kenapa kau? Kenapa? Dimarahin istri? Hah? Dimarahin istri? Kenapa kau? Nah kan? Kabur sendiri. Lihat dia kan? Memang dongo dipelihara. Biar kalian rasakan, memilih di antara 2 sudut itu mau memilih yang mana? Kan hilang sendiri dia kan? Ya teman-teman, sengaja bilang abad ke-7 karena dia setiap komal tanya begitu terus. Begitu. Dia itu tanya begitu terus, seperti si Jack setiap komal tanya batu saja. Begitu, jangan terlalu baper-baper, biarkan sudah tahu orang-orang begitu. Dia itu kalau bertanya dia sendiri yang marah, dia bertanya dia yang jawab, dia sendiri yang marah. Jadi jangan terlalu apalah, biarkan saja dia begitu kan. Kalau 2 pilihan saja dia tidak bisa memilih, bagaimana Duinatur dia bisa pilih. Dia bertanya tentang Nabi Muhammad kan, setelah itu kita kasih begitu, dia sendiri yang marah-marah. Aduh. Silakan pasien selanjutnya. Jauh-jauh hanya mau cium batu, habis mau cium istri orang, memang dongo juga. Kalian ini serba salah. Cium batu kamu permasalahkan, cium istri kamu juga marah. Orang mau cium batu atau mau cium apa terserah. Kenapa kau yang baper kan? Mencium batu Hajar Aswad itu bukan satu kewajiban, bukan. Disunahkan. Sunnah itu dilakukan dapat pahala, tidak dilakukan tidak dapat apa-apa. Begitu. Pahami dulu. Jangan, kalian cium batu berarti Tuhan kamu batu. Setiap malam saya cium istri saya berarti istri saya Tuhan. Dongo. Pahami itu baik-baik itu. Sekolah tinggi-tinggi terus bukan belajar, suruh naik. Dia itu kalau suruh naik ke pohon lebih cepat daripada naik ke komal.
Silakan buat teman-teman Kristen yang mau diskusi, silakan. Mana? Silakan teman-teman Kristen yang mau naik, silakan. Halo, Islam Kristen, Bang. Ya, Mas Loding, selamat sore. Ya, silakan open cam, Bang. Celsius. Ya, bentar ya. Oke, abangku. Ya. Siap, Bang. Sehat ya? Jadinya gini, saya tadi apa Silakan. namanya menyimak sebelumnya. Jadi gini, Bang, Bang Loding ya. Tujuan kita buka Komal ini kan memberitakan kebenaran, gitu. Betul. Benar apa Betul enggak? sekali. Itu Betul. tujuannya. Benar. Saya sepakat. Mewartakan kebenaran itu. Jadi oleh sebab itu, mari kita wartakan kebenaran itu dengan benar. Betul. Betul. Jadi kalau saya nyimak ya teman-teman sebelumnya tadi ya tentang kelahiran Nabi ya. Ada yang mengatakan abad 6, abad 7. Gitu loh. Jadi, Abang, Nabi Muhammad dengar dulu. Dengar dulu. Ah, Oh jadi permasalahan, dengar dulu baik-baik, Bang, dengar dulu. Nabi Muhammad SAW lahir pada abad ke-6. Tadi dia itu setiap Komal tanya-tanya begitu terus saya bilang abad ke-7. Biar saya suruh dia memilih, karena dia itu tidak mau ditanya. Kalau tanya Duinatur langsung ngamuk sendiri. ya gini loh abangku. Jadi kalau memang dia lahir abad ke-6, ya kita wartakan abad ke-6. Jangan ada lagi yang mengatakan abad ke-7 gitu loh abangku. Sudah diwartakan ulang-ulang, Bang. Ketika saya bertanya kepada Abang, dengar dulu. Kalau Abang Loding menyampaikan suka-sukanya Bang Loding, itu membuat penonton Bang Loding bingung abangku. Gitu loh, bingung. Abang ini bagaimana abangnya? Iya, kan kamu kan tadi kan suruh milih abad 6, abad 7. Itu kan sesuatu hal yang tidak benar sudah jadinya. Terus maunya abang bagaimana? Nah, kan sudah saya bilang abang, dengar dulu. Kamu pilih yang mana? Kan begitu toh. Itu kan Anda sudah salah gitu loh. Oke, baik. Kan, boleh saya sabar. Boleh saya uji Anda punya kejujuran kalau begitu? Enggak, Anda mengaku salah. Nah, kan takut dia. Takut dia kan? Loh, enggak. Takut dia kan? Anda mewartakan kebenaran apa mewartakan ketidakbenaran? Gitu loh. Boleh kamu dengar saya? Boleh? Boleh dengar saya atau masih mau suka ngomong? Anda mau wartakan kebenaran? Silakan ngomong dulu. Tidak gitu loh. Silakan ngomong dulu. Silakan ngomong. Habis itu gantian. Silakan ngomong. Gini loh. Maksud saya begini. Kalau memang menurut data di dalam Al-Quran, Nabi itu lahir di abad ke-6. Ya mari kita wartakan itu sesuai data. Jangan ada lagi Anda mengatakan dia lahir di abad ke-7. Itu nanti akan berpolemik terus. Akhirnya nanti kan Sudah? satu abad itu berapa, Bangku? Sudah? Berapa tahun itu satu abad? Artinya ada Sudah? dua berarti toh. Ada yang Muhammad di Sudah? abad 6, ada Muhammad di abad ke-7. Kan begitu Sudah? resikonya. Kalau Anda mempertahankan di abad ke-7, ini sangat memang kau ini dongo. Memang kalian Kristen ini bodoh ya. Itu Anda. Anda yang dongo. Turun di bawah. Kau ini kok kau baper ya? Sudah saya bilang dia itu setiap Komal selalu tanya begitu. Sudah dikasih perjelas ulang-ulang tetap tanya abad keberapa. Ujung-ujungnya, oh berarti Kristen duluan ya. Kalian Islam itu abad ke-6 ya. Kalian Islam itu abad ke-7 ya. Saya kasih dia, ketika sudah ulang-ulang kita sampaikan seperti itu, ujung-ujungnya, oh Kristen abad beginilah. Kalian saja manusia, kalian wartakan menjadi Tuhan saja. Padahal bukan Tuhan. Ya, Medrok. Halo. Halo. Ini
Sudah jelas, sudah disampaikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu lahir di abad ke-6. Sudah ulang dibilang-bilang sampai babarkan begitu. Ini kalian lagi ini. Naik-naik baper-baper, wartakan yang sejujurnya. Terus kalian beritakan yang sejujurnya, Yesus itu Tuhan apa manusia? Membabi. Turun bakau. Saya lagi haid begini, jangan dulu naik-naik TG. Jangan. Lagi. Yang Kristen, silakan naik. Baper kalian. Iya. Orang lagi datang bulan kalian. Ya. Masalah kalian itu dengan Bibel kalian. Tanya-tanya Nabi Muhammad, kita mau cerita walaupun dari dia lahir sampai dia jadi nabi sampai dia wafat itu ujung-ujungnya tetap begitu, tidak mau terima. Wong Yesus saja manusia, kalian jadikan Tuhan. Nah ini contoh dengan ini nih, berita kebenaran ini, padahal isinya itu ketipuan. Yesus Tuhan, dialah juru selamat kita, padahal selamatkan celana saja tidak bisa. Yesus Tuhan, dialah yang menyelamatkan seluruh dunia. Di bawah kolong jembatan, kolong jembatan? Di bawah kolong langit ini tidak ada keselamatan. Terus ditanya, yang mati di kayu salib itu siapa? Itu kan kemanusiaannya. Kalau kemanusiaannya saja dia tidak bisa selamatkan, bagaimana kamu dongo yang manusia? Kalau kemanusiaan Yesus saja dia tidak bisa selamatkan, mati terkutuk di kayu salib, terus kamu ini manusia apa binatang? Kan? Dialah juru selamat kita, dialah menyelamatkan dunia. Di bawah kolong langit ini tidak ada juru selamat selain dia. Begitu ditanya, yang mati di kayu salib siapa? Itu kan kemanusiaan Yesus. Kemanusiaan dia sendiri saja dia tidak bisa selamatkan, apalagi kamu. Coba. Bagaimana dia mau selamatkan kamu? Tidak bisa berpikirkah kalian dengan baik? Ya. Ada juga kemarin, Bang. Saya mau tanya nih, Bang. Ya, tanya apa? Di dalam Al-Quran itu nama Hawa itu ada atau tidak? Saya bilang, oh ada. Tiba-tiba dia ngamuk lagi. Tapi kemarin saya tanya di Ustadz bilang tidak ada. Saya bilang ada. Coba buka situ di buka situ di Al-Majnun ayat 3. Begitu. Bunyinya itu wa maquli inna oten congor fi maullah. Dicari dia. Dicari dia ternyata tidak dapat. Terus dia bilang, "Oh, loading kau itu penipu. Oh, babi kau, penipu kau itu." Ngamuk dia sendiri. Ya, jadi kasih mereka ayat-ayat begitu saja kan. Kalian ini mau kasih Al-Fatihah, mau kasih mereka dari Al-Fatihah sampai An-Nas, mereka akan tolak. Wong Bibel mereka saja mereka tidak percaya, apalagi Al-Quran. Tuhan mereka saja mereka olo-olo. Tadi ITG mengatakan Tuhan datang tuku. Mama, Tuhan datang pakai helikopter. Naik dong, oke siap, silakan. Mana? Multi bang, jangan minta naik baru tidak multi, silakan multi. Banyak yang minta naik, tetapi ini yang sudah gila-gila. Dan satu pun naik tadi, ternyata debt collector. Halo Amboi, Islam Kristen. Amboi. Ya, halo. Ya, Islam Kristen bang. Islam bang. Ya, tadi Anda minta naik untuk apa bang? Ini bang. Kan diturunkan kan bang? Bang Islam apa dulu? Jangan dulu minta naik lah. Kita prioritaskan dulu ya. Katolik naik boleh tidak boleh? Semua boleh naik bang, silakan. Yang penting Anda sopan, kami segani.
Gitu. Silakan, kalau Anda mau naik Katolik silakan naik. Kita diskusi di sini. Pokoknya Kristen naik. Silakan. Ya, silakan open cam. Bapak siapa nih? Herlin. Bapak nama panjang sekali ini Bapak. Darboster Herlin. Baik, salam kenal abangku. Hormat. Salam, pasti dari NTT ini. Hormat abangku. Dari NTT ini Bapak? Oh, iya jelas dari NTT kan? Matahari Terbit abangku. Oke, siap. Saya dari Maluku Utara. Salam satu rasa. Oke abangku. Silakan. Gimana? Mungkin ada yang mau disampaikan, silakan. Oh baik bang. Perkenalkan saya Katolik. Siap. Saya Katolik. Saya percaya kepada Tuhan dan saya punya kitab yakni Alkitab tulis sendiri. Jadi maaf bang, tadi saya udah buka TikTok, saya lewat di sini nampak di sini ada tertulis Kristen ajaran bingung. Nah di situ jadi siap. Saya mulai tadi masih terus minta naik karena dari kata Kristen ajaran bingung ini bang. Jadi apa namanya? Ya boleh saya pertanggungjawabkan, saya punya tema. Nah itu dengan membuktikan. Nah itu Oke, yang baik. saya mau naik. Siap. Nah, Oke. itu bang. Oke. Saya pertanggungjawabkan, saya punya tema dengan kita membuktikan. Apakah Anda punya Alkitab ada di situ? Oke bang. Sebelumnya saya Ya, bisa ambil Alkitab kita buktikan. Oke bang. Sebelumnya saya jelas dulu abang ya. Saya di Siap. sini, saya berada di hutan. Ya, saya berada di Siap. hutan. Jadi saya tidak punya Alkitab. Saya juga punya HP. Oke, saya buka. Ada alat bantu. Oke, saya buka. Oke, siap. Biar saya buka. Nah, kenapa saya mengatakan buat tema bahwa Kristen itu ajaran bingung? Rata-rata mereka bingung di sini. Semoga Bapak bisa menjelaskan karena ini kitab Anda, jadi Anda sendiri yang menjelaskan, bukan kami orang Islam. Nih, di dalam sini, di dalam Yohanes 14:1. Bisa dibacakan ini? Kecil hurufnya bang. Bisa dibacakan? Abang bisa tolong bantu bacakan saya. Oke. Di sini dikatakan, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percaya juga kepadaku. Ada berapa yang harus kita percaya di sini? Oh iya, baik bang. Ya, ada berapa yang harus kita percaya di situ? Soalnya di sini kan perikopnya rumah Bapa. Semua manusia ingin pergi ke rumah Bapa, benar tidak? Kan? Iya. Karena inilah keselamatan. Nah, di sini di ayat ke-1 dikatakan, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percaya juga kepadaku. Pertanyaannya, ada berapa yang harus kita percaya di situ? Silakan. Oke bang. Dari tulisan itu ya, kita lihat bahwa ada dua oknum di dalam itu ya. Iya, ada dua. Kalau ketika Anda mengatakan ada dua, yang mana Tuhan? Ya. Yang mana Tuhan? Oh ya. Kan ada dua nih. Yang mana Tuhan? Oke, Silakan. baik bang. Yang dua-duanya itu adalah satu Tuhan. Itu menurut. Dua-dua adalah satu Tuhan. Ya, dua-duanya itu adalah Tuhan. Bagaimana? Coba Anda jelaskan. Coba pemahaman Anda dua-dua satu Tuhan. Coba Anda jelaskan. Saya mau dengar. Bagaimana pemahaman Anda dua-dua satu Tuhan? Oke, baik bang. Kenapa saya mengatakan ya duanya itu adalah satu Tuhan ya? Itu Tritunggal Maha Kudus. Di situ jawabannya. Bapa Putra. Oke. Di situ ada yakni dua-duanya itu adalah Bapa Putra di situ. Nah, disitulah Pak yang saya mengatakan bahwa kebingungan Pak. Ketika Anda mengatakan Tritunggal tidak ada sama sekali. Tidak pernah saya menemukan. Karena begini Pak ya. Saya tahu Katolik ini sangat sopannya beda sama Protestan. Begini Pak. Ketika saya buka room diskusi tentang lintas agama begini, otomatis saya sudah belajar Pak. Saya belajar kan. Kita ini punya akal sehat. Di dalam Yohanes 14 nomor 1 itu, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percaya juga kepadaku. Nah, Anda sudah jawab benar tadi, ada dua yang harus dipercaya. Kan? Karena ada Allah Bapa, ada ku yang berkata itu berarti Yesus. Nah, berarti
Kita harus percaya kepada dua-duanya. Percaya kepada Allah Bapa sebagai apa dan percaya kepada Yesus sebagai apa. Boleh saya jabarkan sedikit Pak tentang pemahaman saya tentang Bible? Oh silakan Pak, dengan hati. Oke, baik. Kalau Pak bisa menjabarkan. Begini Pak. Di dalam 1 Timotius 6 nomor 16 dikatakan begini. Dialah satu-satunya dialah terang yang tak terhampiri. Dialah satu-satunya terang yang tak terhampiri. Tidak ada seorang pun yang dapat melihat dia dan manusia pun tidak bisa melihat dia dan dia tidak takluk kepada maut. Inilah sosok Tuhan di dalam 1 Timotius 6 nomor 16 itu. Nih, kita bacakannya 1 Timotius 6 nomor 16. 1 Timotius 6 nomor 16. Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut, bersemayam di dalam terang yang tak terhampiri. Seorang pun tak pernah melihat dia dan memang manusia tidak dapat melihat dia. Baginya hormat kekal, amin. Inilah Tuhan. Nah, sekarang timbul pertanyaan Pak, bagaimana kita bisa mengenal kepada Tuhan yang tidak terlihat ini? Caranya bagaimana? Ternyata ada narasi di Yohanes 1:18 itu mendukung. Dikatakan bahwa tidak ada seorang pun yang dapat melihat Allah, melihat Tuhan, melainkan anak yang ada di pangkuannya yang menyatakannya. Jadi pemahaman saya kalau salah tolong Anda luruskan. Pemahaman saya itu berarti Allah Bapa ini kan kita tidak bisa melihat dia, kan? Nah, bagaimana kita tahu bahwa Allah Bapa itu ada namun tidak terlihat? Satu-satunya dia mengutus utusannya yaitu Yesus. Karena di Yohanes 1:18 kan dikatakan, tidak ada seorang pun yang dapat melihat Allah, melainkan anak yang ada di pangkuannya yang menyatakannya. Berarti maksud dan tujuan Yesus datang ke dunia ini mau mengatakan kepada Bani Israel bahwa Allah Bapa itu ada namun tidak terlihat. Sehingga dalam Yohanes 5:37 Yesus sendiri mengatakan, Bapa yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah mendengar suaranya, rupanya pun kau tidak pernah melihat. Timbul pertanyaan, untuk apa Yesus diutus ke dunia ini? Ternyata Yohanes 3:34 mendukung. Siapa yang diutus oleh Allah, maka dia menyampaikan firman Allah. Apakah benar Yesus menyampaikan firman Allah? Benar, itu tercatat dalam Yohanes 17:8. Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Dan mereka telah menerimanya. Dan mereka benar-benar tahu bahwa aku datang daripadamu. Dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Nah, berarti Pak, di sini kita semua ini tidak tahu Allah Bapa itu bagaimana. Kita tahu Allah Bapa itu melalui anaknya yang menyatakannya. Oh, Allah Bapa itu begini. Allah Bapa itu begini. Nah, sekarang timbul pertanyaan. Allah Bapa itu siapa? Dijelaskan Yesus dalam Lukas 4 nomor 8 dan Markus 12:29. Sebab ada tertulis, sembahlah Tuhan Allahmu. Lukas 4 nomor 8. Di dalam Markus 12:29, hukum yang terutama ialah, wahai orang Israel, Tuhanlah kita, Tuhan itu Esa. Berarti Allah Bapa ini adalah Tuhan. Nah, dari jabaran-jabaran yang pemahaman saya di situ, ternyata Yesus ini hanya berstatus utusan Tuhan. Karena utusan bukanlah pengutusnya dan pengutus bukanlah utusan. Di dalam Bible Anda sendiri menjelaskan utusan tidaklah lebih tinggi daripada pengutusnya. Berarti Yesus itu bukanlah Tuhan melainkan utusan Tuhan. Diperkuat dalam Yohanes 17:3 juga kan. Inilah hidup yang kekal itu, mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Silakan Pak, mungkin ada yang mau Anda tanggapi. Jangan sampai penjabaran saya tadi salah. Silakan. Oh, baik Pak. Pertama-tama ya, saya mengatakan terima kasih banyak. Abangku sudah mentafsirkannya, menjabarkannya dengan ayat Alkitab ya. Saya bangga karena abang agama Katolik sudah bisa menjabarkan semuanya, Bang. Bagus. Saya Islam. Ya. Saya Islam, bukan Katolik. Sorry ya. Abang Islam tapi abang bisa menjabarkan semua, abang tahu isi Bible semua. Saya bangga, Bang. Saya bangga. Nah, di sini kami Katolik punya Alkitab, abang juga punya Al-Quran, Bang. Ya. Nah, di sini bahwa kita pasti akan percaya dan ikut
apa yang tertulis di dalam Alkitab kalau kami ya. Kalau abang kan di Al-Quran. Oke bang. Jadi saya begitu saya belajar di Alkitab ya, saya baca apa semua, saya berlandasan dari kitabnya, dari Kejadian. Nah, dari segala kitab itu, dari kitab Kejadian itu membuat saya dengan keadaan dunia sekarang itu terganggunya saya itu Kejadian 11:19. Kejadian 11:19 itu bang, maaf saya tidak menghafal semua. Saya hanya ambil poinnya tentang kesombongan manusia. 11:19 itu di Alkitab kami. Nah di sini saya pernah juga pernah belajar juga, ada di Al-Quran punya ya, yakni kitab Al-Baqarah 256 tentang kebebasan beragama. Lagi itu ada 3 itu hal begitu ya. Nah di sini seperti abang jelaskan tadi, baik, bukan saya menolak, tidak, saya terima ya, dengan hati terbuka saya terima, karena abang agama lain tetapi abang bisa menjelaskan, saya terima bang ya. Nah di sini maka saya mau masuknya di situ bang. Saya masuk di sini. Oke, baik. Ya. Berarti menurut abang tadi di kitab Kejadian Perjanjian Lama itu ada kesamaan dengan di dalam Al-Quran, yaitu surat Al-Baqarah. Iya. Kitab Ya. Kejadian kami 11:19. Iya. 11:19 itu menunjukkan kesamaannya ya. Ada kesamaan, ada Kesamaan. penekanan di situ. Ada penekanan sekali, yakni di kitab Al-Baqarah. Al-Baqarah, baik. Yakni kebebasan beragama. Nah, kami di sana di Kejadian itu menekankan tentang kesombongan. Ya, abang maaf ya, bukan saya mengatakan, bukan saya Siap, mengatakan. siap, siap. Abang, Mantap, abang, mantap. abang sombong atau tidak itu Iya, maaf. iya, paham. Jadi dengan komal begini kan kadang begitu. Itulah sifat manusia ya. Saya juga tidak terluput dari hal itu. Itulah membuat saya. Nah, di situ. Jadi bisakah tidak abang bisa menjelaskan saya dalam kitab Al-Baqarah itu 256. Begini bang, baik. Iya. Ketika Anda menemukan bahwa di dalam Perjanjian Lama ada ayat yang ada kesamaan dengan di dalam Al-Quranul Karim, ini berarti membuktikan kuat bang, bahwa Tuhan di Perjanjian Lama, Tuhannya, kita Perjanjian Lama kan kitab orang Yahudi, berarti Tuhannya orang Yahudi itu dengan Tuhannya orang Islam itu sama, makanya ada kesamaan sama sekali. Begitu, karena kenapa begini bang ya, saya kasih sedikit begini. Abraham mempunyai 2 anak, benar kan? Ismail dan Ishak. Nah, Ishak ini, Yahudi ini dari jalur Ishak, Islam dari jalur Ismail. Berarti satu sumber yang sama nih bang, satu sumber yang sama. Berarti dia satu jalur, dia satu sumber yang sama. Jadi ketika Anda menemukan ada kesamaan ayat-ayat di Perjanjian Lama dengan ayat-ayat di Al-Quran, berarti itu dari satu sumber yang sama. Makanya di dalam Al-Quran itu mengatakan seperti ini. Waspadalah, di dalam Al-Quran itu mengatakan bahwa kok saya jadi lupa, celakalah, waspadalah apa nih? Celakalah orang-orang yang menulis Alkitab dengan tangan-tangan mereka sendiri dan mengatakan bahwa ini datang daripada Allah, datang daripada Tuhan. Begitu. Karena kami itu bang, kami punya rukun iman itu ada 5. Beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat Allah, beriman kepada Nabi dan Rasul Allah, beriman kepada kitab-kitab Allah, beriman kepada takdir baik, takdir buruk, dan beriman kepada hari akhir. Nah, beriman kepada kitab-kitab Allah, ada 4 kitab Allah. Ya, Taurat diturunkan kepada Musa, Zabur diturunkan kepada Daud, Injil diturunkan kepada Isa, baru
Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad. Maka tidak akan sempurna iman kami apabila tidak percaya ada sosok yang diutus di tengah-tengah Bani Israel dan memberitakan iman dan memberitakan Injil. Tidak akan sempurna keimanan kami itu jika kami tidak percaya. Jadi kepercayaan kami kepada Yesus ini hanya sebatas utusan Tuhan, bukan Tuhan. Begitu. Jadi Tuhan di perjanjian lama dengan Tuhan di perjanjian baru itu sama. Contohnya begini. Di dalam Al-Quran dikatakan wamur ahlaka bisolati wastabir alaiha lanas'aluka rizqan nahnu narzukuka wal akhibatu littaqwa, dan perintahkanlah keluargamu untuk sholat dan bersabarlah atasnya. Sesungguhnya kami tidak meminta rizki kepada kalian, tetapi kamilah yang memberi rizki kepada kalian. Berarti Tuhan di dalam Al-Quran ini sang pemberi rizki. Ketika di perjanjian lama Yakobus 1 nomor 5 dikatakan jika kamu merasa kekurangan hikmat, mintalah kepada Tuhan. Berarti Tuhan di dalam Al-Quran sang pemberi rizki, Tuhan di dalam perjanjian lama juga sang pemberi rizki. Tuhan di dalam Al-Quran tidak bisa dilihat oleh penglihatan mata. Tuhan di perjanjian lama pun tidak bisa dilihat. Cuman kitab Anda itu sudah dirubah-rubah, Bang. Itu dalilnya ada di Yeremia 8 nomor 8. Apakah kamu mengatakan bahwa kamu punya Taurat Tuhan yang asli, melainkan pena-pena telah membuatnya menjadi bohong, Bang? Silakan, Bang. Oh baik Bang. Begitu. Tadi saya bawa itu Bang. Maksud saya penekanan, kesamaan dalam penekanan itu dalam kitab Kejadian kita itu adalah penekanan. Nah di sini saya bawa di kitabnya Abang di Al-Quran sedikit itu pun penekanan di situ. Ya, artinya bicara tentang kesombongan manusia. Di sini juga tentang kebebasan beragama berarti manusia. Satu lagi juga tujuan manusia diciptakan. Nah itu kan sama, ya manusia. Dalam hal ini Kejadian menekan tentang kesombongan manusia, sama kan manusia dasarnya. Di sini kitab Abang yang tadi saya bawa, 1 Al-Baqarah itu 256, ya tentang kebebasan beragama, manusia juga. Nah satu lagi dibawakan saya adalah kitab Hujarat 137, ya tujuan manusia diciptakan. Sama manusianya. Nah di sini penekanan, ada kesamaan dalam penekanan. Nah maka di sini tujuannya dalam Al-Quran saya tidak begitu paham, saya tidak begitu tahu, tapi penjelasan itu pasti Abang yang menjelaskan tepat. Nah maka saya minta Abang bisa menjelaskan di situ. Karena kalau saya jelaskan tentang Kejadian itu sudah dengan sendiri. Abang bisa menjelaskan atau begini, langsung titik poinnya. Maksudnya langsung titik poinnya saja. Maksudnya Bapak mau bilang saya sombong begitu atau begini? Bercanda. Langsung titik sombong. Oh tidak. Bercanda. Ya, di Al-Baqarah 256 kan dikatakan tidak ada paksaan dalam menganut agama Islam kan? Tidak ada paksaan kan? Iya Pak, tidak ada paksaan. Tidak ada paksaan Pak. Di sini jadi begini Pak, kami ini orang Islam menjadikan media ini sebagai ladang dakwah. Ya, begitu karena kami diperintahkan. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalianlah umat yang terbaik yang dilahirkan di tengah-tengah manusia. Kita semua manusia Pak ya. Yang main TikTok ini semua manusia. Kalianlah umat yang terbaik yang dilahirkan di tengah-tengah manusia untuk apa? Mengajak kepada kebaikan dan mencegah daripada kemungkaran. Begitu. Bukankah di dalam Bible Anda juga ada beritakanlah Injil kepada seluruh makhluk. Berarti kalian juga agama siar, kami juga agama siar. Jadi di sini kami mensiarkan agama kami, Pak. Begitu. Mensiarkan agama kami, menyampaikan. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika merasa menggigil maka diselumuti oleh Khadijah, maka turunlah ayat, Ya mudaththir kun fa'anzir wa rabbaka faqabbir. Wahai orang yang berselimut, wahai orang yang sibuk, wahai orang yang bekerja, wahai orang yang lemah, wahai orang kaya, kun fa'anzir wa rabbaka faqabbir, bangun dan besarkanlah nama Allah. Jadi kami di sini berdakwah, Pak. Berdakwah dengan cara kami, metode dakwah kami yaitu diskusi satu sama lain. Begitu. Tidak ada paksakan untuk ajak orang masuk begini, tidak, apalagi pakai Indomie, pakai telur begitu, tidak ada. Kan? Bukan kami datang terus bawa Indomie begitu, kami bawa rokok, bawa telur, tidak ada begitu. Kami sampaikan karena kami sadar tugas kami wadzakir fa inna dzikra. Tugas kita hanya menyampaikan saja. Tugas Allah yang memberikan hidayah. Bukankah Yesus mengatakan banyak yang dipanggil namun sedikit yang terpilih? Benar kan? Begitu. 124.000 nabi bersatu memberikan hidayah kepada seorang hamba. Tidak akan bisa, tidak akan tanpa seizin Allah.
Jadi tugas saya hanya menyampaikan. Makanya saya selalu begini Pak, kalau ada Kristen yang naik, salah satu Kristen yang saya bertemu dari mulai saya mulai diskusi lintas agama sampai sekarang, baru Anda Kristen yang paling sopan ini. Karena memang Katolik dikenal sebagai Kristen yang paling sopan. Saya mengatakan begini, kalau kamu mau diskusi, bicara tentang agama, silakan kamu ceritakan keindahan agamamu, nanti saya ceritakan keindahan agamaku. Masalah hidayah kita serahkan kepada Tuhan. Siapa yang dibaptis dan siapa yang bersahadat. Kan begitu. Tidak bisa. Saya tidak bisa paksakan orang. Bahkan di dalam Al-Quran itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan begini. Innallaha la yugairu ma biqaumi hatta yugairu ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah satu hambanya apabila hambanya tidak mau merubah dirinya sendiri. Gitu. Jadi perubahan orang itu tergantung dirinya sendiri. Allah berikan free will kepada kita. Makanya saya berpikir Pak, kita ini kan sudah punya keluarga, kan? Bapak juga sudah punya keluarga, saya sudah punya keluarga. Coba Bapak berpikir sedikit begini Pak. Bulan satu, matahari satu, bumi satu. Masa Tuhannya dua? Tuhannya Bapak sama Tuhan saya sebagai Islam? Berarti ada salah satu ini Tuhan tidak benar. Mari kita kaji sama-sama Tuhan siapa yang benar. Kalau Tuhan Bapak yang benar, saya butuh hidup yang kekal. Berarti saya berserta keluarga mengikuti Bapak. Tetapi kalau Tuhan Bapak yang salah, Tuhan saya yang benar, saya sebagai orang beriman mengajak Bapak untuk sama-sama mengikuti. Karena kita butuh kebenaran, kita butuh hidup yang kekal. Saya menawarkan kan? Kan begitu kan? Tidak ada paksakan. Baik Bang. Tuhan siapa coba? Kan tidak mungkin Tuhan dua Pak. Masa Tuhan Bapak, Tuhan saya. Tiba-tiba Tuhan saya pengen hujan, Tuhan Bapak pengen panas. Berkelahi Tuhan kita berdua di atas nanti. Bang. Iya, terima kasih. Terima kasih Abang sudah bisa menjawab apa dalam kitab Abang sendiri kan, kebebasan beragama. Seperti Abang jelaskan ya. Nah, di sini. Jadi nah sekarang Pak, boleh kan saya tanya sedikit sama Bapak? Sedikit saya tanya sama Bapak. Boleh dengan senang hati. Begini Pak. Dengan senang hati. Siap bertanya, Abang siap bertanya saya dengan senang hati. Tidak, ini kita sharing-sharing saja Pak. Baik. Saya mau tanya, Tuhan Bapak ini namanya siapa? Tuhan Anda ini sebagai Katolik namanya siapa? Ya. Tuhan Anda namanya siapa sebagai Katolik? Allah Bapa Tritunggal. Allah Bapa Tritunggal. Apakah Abraham, Musa, Yakub menyembah Tuhan Tritunggal juga? Ya. Apakah Abraham, Yakub juga menyembah Tuhan Tritunggal? Musa? Oh, kalau itu saya masih mempelajari. Oh, masih. Oke, baik begini Pak ya. Mari kita kaji sama-sama dengan waktu yang singkat ini. Soalnya saya juga lagi masih, mungkin ada Papi Gembala nanti, Papi Gembala bisa naik. Begini Pak. Ketika Musa diutus di tengah-tengah Bani Israel, Musa mengatakan seperti ini. Sema Israel Adonai Elohenu Adonai Ehad. Dengarlah wahai orang Israel, Tuhan Allah kita Tuhan itu Esa. Ketika Musa terangkat ke langit, ketika Musa kembali kepada Tuhan, diutus lagi Yesus di tengah-tengah Bani Israel. Yesus mengucapkan perkataan yang sama ketika Musa mengatakan di dalam Ulangan 4 nomor 6 itu. Nah, Yesus mengatakan dalam Markus 12:29, hukum yang terutama ialah wahai orang Israel, Tuhan Allah kita Tuhan itu Esa. Ketika Yesus naik ke langit, diutus lagi Nabi Muhammad SAW, dikatakan hal yang sama. Al-Ikhlas ayat 1. Qul huwallahu ahad. Katakanlah Nabi Muhammad Allah itu Esa. Musa mengajarkan Tuhan yang satu, Nabi Muhammad mengajarkan Tuhan yang satu, Yesus mengajarkan Tuhan yang satu. Nah, Kristen ini dapat pengajaran dari mana Tuhan tiga dalam satu? Dari mana? Coba. Kami percaya Yesus itu sebagai juru selamat bagi Bani Israel. Begitu, bukan seluruh dunia, bukan. Karena di dalam Yohanes 17:9 Yesus mengatakan, aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia. Berarti bagaimana dengan Kristen yang di Indonesia? Jangankan sedikit doa, ampas doa tidak dapat. Ini perkataan Yesus. Aku diutus hanya untuk Bani Israel. Begitu. Bahkan ketika dia mengutus murid-muridnya, 12 muridnya untuk berdakwah itu, dia mengatakan jangan menyimpang dari bangsa yang lain. Karena dia sadar, dia diutus hanya untuk Bani Israel. Nah, tapi sayang ini, semua kekristenan mengatakan itu hanya fokus sebagai juru selamat cuma Yesus. Padahal tidak. Musa juga juru selamat.
Yohanes 3:34 mengatakan seperti ini, Pak. Coba kita berpikir sedikit, kita punya akal sehat. Di dalam Yohanes 3:34 bunyinya seperti ini. Sebab siapa yang diutus oleh Allah, maka dia menyampaikan firman Allah. Karena Allah mengaruniakan rohnya dengan tidak terbatas. Musa diutus oleh Allah atau tidak, Pak? Diutus oleh Allah. Berarti Musa menyampaikan firman Allah. Karena Allah mengaruniakan rohnya dengan tidak terbatas. Jikalau saya sama Anda hidup di zaman Musa, maka satu-satunya jalan dan keselamatan hidup harus kita mengikuti Nabi Musa. Karena Nabi Musa adalah jalan dan keselamatan hidup pada masanya, pada umatnya, pada zamannya. Ketika Nabi Musa kembali kepada Tuhan, diutus lagi Yesus di tengah-tengah Bani Israel. Jikalau saya sama Bapa hidup di zaman Yesus, maka satu-satunya jalan dan keselamatan hidup, kita harus mengikuti Yesus. Karena Yesus adalah jalan dan keselamatan hidup pada masanya, pada umatnya, pada zamannya. Ketika Yesus mau terangkat ke langit, Yesus mengatakan, aku akan meminta kepada Bapa seorang penolong. Dan dia akan menyertaimu selama-lamanya. Ketika Yesus terangkat ke langit, datang lagi Nabi Muhammad SAW. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak kami utus engkau Nabi Muhammad untuk seluruh alam semesta ini. Berarti ketika sekarang kita hidup di zaman sekarang, Pak, berarti satu-satunya jalan dan keselamatan hidup sekarang ya harus kita mengikuti Nabi Muhammad. Karena setelah Nabi Muhammad tidak ada lagi nabi, la nabi ba'da. Nabi Muhammad untuk sekarang ini menjadi jalan dan keselamatan hidup. Sekarang ini Yesus mengatakan, akulah jalan dan keselamatan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai ke kerajaan surga Bapa tanpa melalui aku. Apakah di dalam Al-Quran ada? Ada. Ali Imran ayat 31. Qul in kuntum tuhibunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wa huwal ghafurur rahim. Katakanlah Nabi Muhammad kepada umatmu, apabila mereka ingin aku mencintai mereka, maka ikutilah kamu dan akan kuampuni dosa-dosa mereka. Jika dosa kita sudah diampuni, tempat kita di mana kalau bukan di surga? Yesus mengatakan, aku datang daripada Bapa dan akan kembali kepada Bapa. Di dalam Islam juga ada, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semua datang daripada Allah dan akan kembali kepada Allah. Yesus mengatakan, aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri, melainkan daripada Dia yang mengutus aku. Di dalam Al-Quran juga ada. Nabi Muhammad berkata-kata bukan mengikuti hawa nafsunya, melainkan wahyu yang turun daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini estafet. Jadi semua para utusan Tuhan ini adalah jalan dan keselamatan hidup pada masanya, pada umatnya, pada zamannya. Nah, terakhir inilah Nabi Muhammad SAW, hataman para nabi seluruh. Tidak ada lagi nabi sekarang ini, Pak. Gitu. Jadi sama, Pak. Pengajaran Yesus, pengajaran Musa dengan pengajaran Nabi Muhammad sama. Sama-sama mengajarkan Tuhan yang satu. Karena ada banyak konsekuensi yang Anda terima ketika Anda mengatakan Tuhan itu tiga di dalam satu. Yang pertama, Anda menjelaskan akan putar-putar, seakan-akan Anda itu mau mengatakan bahwa Yesus itu lupa mengajarkan Tritunggal. Di dalam Matius, ketika orang kaya datang kepada Yesus, dia bertanya, Guru, perbuatan apa yang harus kami perbuat agar kami memperoleh hidup yang kekal? Apa kata Yesus? Taati segala perintah Allah. Apa perintah Allah itu? Ketika terdengar suara dari langit, inilah anakku yang aku kasihi, kepadanya aku berkenan, dengarkanlah dia. Bukan tuhankan dia, bukan salibkan dia, dengarkanlah dia. Apa yang harus kalian dengarkan? Yaitu perkataan, perbuatan, pengajaran. Makanya Kristen ini kan dikatakan sebagai pengikut Kristus. Berarti apa yang kalian ikuti? Perkataan, perbuatan, pengajaran. Sampai sekarang pendeta maupun pastor maupun Romo, tidak ada yang bisa menunjukkan kepada saya satu dalil saja. Apakah ada pengajaran Yesus kepada murid-muridnya untuk mengajarkan, menuhankan kepada dirinya? Tidak ada. Assalamualaikum Pak Pi Gembala. Ini juga pengen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adar Bosman. Salam kenal Pak. Sehat selalu sama keluarga. Masya Allah. Siap Abang Kos. Ya.